karena berada di sekeliling orang-orang tolol. Apakah kita tolol karena berada di sekeliling orang-orang yang jauh lebih cerdas? Atau kita tolol karena ulah kita sendiri? Tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ngops, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Sorry banget gue baru muncul lagi ya, seperti biasa sebagai pembacot handal berlisensi. Gue akan kembali dan terus kembali ya. Jadi malam hari ini gue ingin bawain apa nih? Jadi gini guys, selama gue hidup ya, hanya selama gue hidup, ya seakan-akan usia gue udah 110 tahun, 230 tahun. Enggak. Jadi dari gue SMP lah ya, dari gue SMP, SMA, hingga gue masuk ke dunia kerja, gue menemukan banyak teman-teman baru, pertongki-tongkian, pertongkrongan, teman-teman nongki yang baru. Dan sering banget guys, gue mendapati ya guys ya, di dalam tongkrongan, manusia-manusia yang berbagai jenis manusia gitu, orang-orang yang beragam, watak, sifat, karakter, wawasan. Bahkan gue udah kayak bisa mengenali, mana nih yang kayak pendiam padahal berisi, pendiam yang memang benar-benar kosongan, aka mohon maaf blow on, banyak bicara, beneran berwawasan, atau banyak bicara padahal ya mohon maaf nih tolol. Tapi gue rasa kalau yang bener berisi ya sebagaimana filosofi padi ya, makin berisi makin menunduk. Jarang sih kayaknya orang yang beneran berisi tuh kayak show off banget gitu, banyak bicara tanpa ditanya. Banyak guys yang kayak gitu guys. Terus gimana sikap kita guys? Jadi gini, yang bahaya adalah gini, ketika kita berada di sekeliling orang-orang yang kosongan, yang tidak berwawasan guys, ada dua kemungkinan guys. Apakah mereka ini tipe-tipe orang yang pura-pura nggak tahu dan dia lagi kayak scanning. Ini teman-teman gue tipe-tipenya orang yang sok tahu atau emang yang beneran blow on. Atau guys, memang mereka ya mereka kosongan, mereka emang blow on. Tapi lu pasti sering deh guys nemu gitu orang-orang di sekeliling lu, di tongkrongan lu, di dunia kerja lu, atau ya teman-teman dekat lu dah yang biasa nongkrong sama lu, yang biasa ngobrol sama lu. Sering lu temuin ada orang-orang yang banyak bicara di luar kapasitasnya, di luar wawasannya. Dia nggak benar-benar menguasai, dia bukan ahlinya. Terus dia bicara di situ. Akhirnya apa? Kalau misalkan yang dia sampaikan adalah sesuatu yang benar, fakta, bagus, itu akan menambah wawasan. Yang bahaya adalah ketika yang disampaikan itu tidak benar, alias menyesatkan, ditambah lu blow on, ya mohon maaf nih kasarnya lu tolol gitu. Dapat info yang tidak benar, yang menyesatkan, dan lu langsung iya aja, lu telan bulat-bulat dan lu iya aja, nggak lu filter, ya kena lu semua. Definisi orang tolol yang menyesatkan orang-orang tolol guys, fix. Tahan guys. Sering guys gue menemukan tipe-tipe yang kayak gitu.
Dan yang sangat gue sayangkan adalah sikap kita, guys. Seringkali kita tuh tidak memfilter suatu berita, suatu informasi yang datang begitu saja. Apalagi di tongkrongan ya. Ketemu orang-orang atau ada orang-orang yang ini dari looks-nya tidak meyakinkan gitu, guys. Mohon maaf nih, guys. Dari looks-nya nih, apa sih lu? Tiba-tiba dia bicara soal filosofi, bicara soal agama, soal ilmu pengetahuan ABCD. Ya sah-sah aja sih sebenarnya, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting adalah kita filter dulu gitu, guys. Terima mah terima, telan aja dulu nggak apa-apa, iyain aja dulu. Tapi kemudian kita coba validasi, kita coba cari informasi sebagai pembanding untuk apakah benar nih yang dia sampaikan, sesuai nggak nih, kebenarannya seperti apa nih, atau ternyata memang ya itu tipe-tipe orang tolol yang menyesatkan orang tolol tadi gitu loh. Ternyata wah sesat nih, salah nih, oh ya udah skip, blacklist. Jangan juga, guys, langsung diblok di awal itu. Lu so tau lu, siapa lu? Oh jangan, guys, itu terlalu kasar, itu terlalu ekstrim ya, berpotensi merusak hubungan perkopian, pertongkrongan. Jangan, guys. Sikap terbaik ya udah gitu, sebagai teman yang baik, sebagai teman ngops yang baik. Ketika dia menyampaikan sesuatu yang wah bau-baunya makin kesini makin kesana nih, iyain aja dulu, tampung aja dulu, kita lihat sampai mana nih dia nih. Kemudian ya zaman udah canggih, guys, buka HP, buka Google, validasi, guys, datanya, guys, bener gak nih yang dia sampaikan, apakah bersifat opini pribadi, hanya asumsi belaka, atau dia seolah-olah menggurui kita gitu dengan kesesatan, guys. Itu yang bahaya, guys. Ya kayak contoh gue lah. Sebisa mungkin ya, guys, ya, dalam berkonten gue nggak ingin bicara apa yang tidak menjadi kapasitas gue. Ya kapasitas gue sebagai pembacot handal ya. Gue hanya menyampaikan opini pribadi, pendapat pribadi gue. Ya tipis-tipis barangkali dari opini pribadi gue ada yang relate dengan kalian. Ya gue juga menyadari gue bukan seorang expert, makanya gue tidak cosplay menjadi expertise gitu loh. Gue gak menyampaikan apa yang bukan kapasitas gue. Nah, gue juga harap teman-teman juga jangan ya, guys, ya. Jangan, guys. Sebisa mungkin, guys, kalau memang kalian tahu, ya gak ada salahnya kalian share ilmu kalian ke teman-teman. Tapi ya kalau kalian cukup bijaksana, ya jangan show off juga gitu. Coba sampaikan dengan baik. Ya kalau ditanya ya kasih tahu, share dengan cara yang baik. Tapi kalau nggak ditanya ya jangan kayak seolah kita yang paling tahu. Guys, kamu tahu gak kalau gue yang paling tahu soal ABCD? Enggak, guys. Tahan, guys. Tahan, guys. Jangan gitu-gitu amat lah. Atau kalau memang lu bukan orang yang tahu, ya nggak ada salahnya lu banyak mendengar. Listening and understanding, wanjas. Seperti kata bijak ya, seorang bijak pernah berkata, sebelum kita belajar bicara, ada baiknya kita belajar mendengar. Itu benar, guys. Ketika gue masuk ke kolam-kolam tertentu ya, gue masuk ke kolam-kolam di mana isinya orang-orang pintar yang bahkan lebih pintar dari gue, yang kayaknya tuh gue ngerasa orang tolol gitu di tongkrongan itu tuh. Ya gue lebih banyak mendengar gitu, gue lebih banyak menyerap ilmu, gue coba menyimak, memahami apa yang mereka sampaikan. Oh gitu ya, oh gitu ya, oh iya ya, oh benar juga sih, oh iya benar. Nah tapi tidak sampai di situ, guys. Ada baiknya kemudian kita ya tadi ya validasi, kita coba cek informasinya, datanya benar nggak begitu, valid nggak begitu, apakah itu fakta atau jangan-jangan ya tadi ada miss atau bahkan menyesatkan. Filter, kuncinya adalah filter, guys. Jangan tolol. Atau ketika gue berada di kolam atau di circle ya yang mana gue ngerasa wah ini kayaknya gue the bestnya nih, oh, yes. Kayak gue yang paling berwawasan, gue yang paling intelek nih di tongkrongan ini kayaknya ya. Ya gue berusaha buat bijaksana gitu loh. Jangan terlihat kayak seakan-akan gue show off, gue yang paling tahu. Ya ngobrol santai, tipis-tipis, lihat arah obrolan sampai di mana.
Biasanya tuh jam 1 jam 2 tuh di tongkrongan tuh mulai tuh tentang filosofi, konspirasi elit global. Simak aja dulu hingga kemudian ada sebuah celah lu bisa masuk untuk ya meluruskan sifatnya, atau lu ditanya pendapat lu, atau lu ditanya lu tahu nggak soal ini, ya nggak ada salahnya lu sampaikan, sharing ilmu, biar mereka yang sekiranya ya di bawah lu wawasannya, mereka jadi tambah tahu. Berbagi ilmu nggak pernah rugi guys, lu nggak akan pernah jadi miskin, lu nggak akan pernah jadi rendah atau hina ketika lu berbagi ilmu guys. Camkan itu guys. Di zaman sekarang ya guys ya lu tau lah, zaman udah canggih, berita media udah beleweran kayak orang berak mencret, kemana-mana tuh berita berseliweran, benar atau tidak, bahkan aneh-aneh beritanya, si A selingkuh, si B korupsi, A B C D segala macem berseliweran, muntah lu guys, gumoh. Ya mau gimana guys, memang mungkin zamannya udah kayak gitu guys. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, yang merasanya menjadi poin utama dari apa yang gue sampaikan di video kali ini, filter guys, jangan jadi orang tolol. Berita apapun gak ada salahnya coba disimak aja dulu. Ya lu bisa berada di dua opsi sih sebenarnya. Lu bisa langsung blok, ya itu pilihan lu, atau lu mencoba untuk lebih bijaksana, terima aja dulu, telan aja dulu, untuk kemudian lu validasi, lu cek datanya, lu cek beritanya bener gak nih, atau ada miss atau bahkan menyesatkan. Itu menurut gue opsi paling bijaknya ya. Filter, jangan tolol, fix. Ngops. Sorry ya guys ya kalau ada kata-kata yang ya, sekali lagi ya, gue temen ngops, jangan terlalu serius guys. Anggaplah kita berada di sebuah warung kopi, di tongkrongan jam 12, jam 1 malam, ngopi, ngobrol-ngobrol santai, sharing-sharing opini. Jangan terlalu serius guys, jangan terlalu baku. Oke, sekian ya. Ingat, jangan tolol, jangan pula menyesatkan orang-orang tolol. Selalu punya filter. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.